tempat ini juga penting untuk dikunjungi karena ada salah satu makam Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan serian di hari kedua di kota Yerusalem. Vlog kali ini saya akan membahas mengenai perjalanan city tour di luar kota Yerusalem. Tepatnya kita hari ini akan mengunjungi Bethlehem, Hebron, Bukit Zaitun. Tentunya yang paling menarik dari konten tour kali ini, kita akan menaiki atau kita akan menuju ke Bukit Zaitun untuk melihat panorama seluruh kota Yerusalem bagian timur. Pagi, gimana Pak, city tour kali ini siap? Siap. Siap lahir batin ini Bapak. Lahir batin, lillahi ta'ala ya. Habis kita sudah datang, sebentar lagi kita akan menuju ke kota-kota yang ada di sekitaran Yerusalem. Wabarakatuh Bapak Ibu, apa kabar? Sehat? Istirahat? Hari ini Bapak Ibu kita mau ke wilayah Palestina, ke kota Hebron, kota yang terbesar di seluruh tepi barat. Kita akan langsung ke tempat kuburan Nabi Ibrahim alaihissalam yang masih dikuasai oleh tentara Israel walaupun di dalam wilayah Palestina. Jadi kita sudah mulai untuk perjalanan city tour di hari kedua di kota Yerusalem. Hari ini kita akan mengunjungi Hebron, Bethlehem, dan insya Allah kita akan mengunjungi kawasan Bukit Zaitun, di mana kita bisa melihat panorama Yerusalem dari atas, dari titik paling atas, dan masya Allah indah banget. Itu suasana Yerusalem Timur terpampang nyata dan bagus, masya Allah. Kita akan ke sana, so stay tune dalam vlog perjalanan City Tours Grup 1 Tours Januari 2020. Stay tune ya. Sekarang Bapak Ibu sebelah kiri di bawah dinamakan Lembah Jahannam. Ini sebelah kiri di bawah, Lembah Jahannam. Dinamakan Lembah Jahannam sebelah kiri karena pada zaman kaum Kanan pada tahun 2000 sebelum Masehi mereka membakar bayi-bayi di lembah ini. Jadi mereka mengorbankan bayi-bayi kepada Dewa Raja. Saya bawa kurang aman masuk ke tempat kuburan Nabi Ibrahim. Dari sebelah kanan. Dan ini daerah militer, jadi mereka pakai kamp militer ini kalau ada mulai konflik, mulai perang dekat tempat kuburan Nabi Ibrahim. Jadi semua tentara di sini adalah tentara Israel. Ini kelihatan pemukiman Yahudi. Di sebelah kanan rumah-rumah orang Palestina. Israel mau menguasai rumah-rumah sebelah kanan, nanti memperluas pemukiman Yahudi sebelah kiri untuk menguasai tempat kuburan Nabi Ibrahim. Kemudian kasih tahu Amerika bahwa tidak ada orang Palestina yang tinggal dekat tempat kuburan Nabi Ibrahim, tidak usah dikembalikan kepada otoritas otonomi Palestina. Jadi sampai sekarang daerah ini bisa melihat sepi, tidak ada orang di luar karena bahaya. Ini daerah perang. Orang Palestina tidak boleh pakai jalan ini. Jalan ini jalan militer, jalan dipakai oleh tentara Israel saja. Yani kalau orang Palestina mau bekerja, mau itu harus jalan kaki ke Hebron, jauh. Setelah perjalanan sekitar 1,5 jam, kita sudah tiba di Masjid Ibrahimi di kawasan Hebron, tepi barat ya. Oke, kita akan masuk menuju ke Masjid Ibrahimi untuk mendengarkan penjelasan langsung dari tim guide lokal kita di sini.
ada 7 kuburan. 4 kuburan Nabi, keluarganya ambil tulannya, tengkoraknya, dan ditaruh di dalam kotak kayu di dalam rumahnya. Di mana Goa Suci terletak 15 meter di bawah. Di salat dan doa di sebelah sana. Ini sinagoga di sebelah sana. Ini makam Ishaq kosong. Ini bukan minbar Salahuddin, tetapi ini dibawa saja oleh Salahuddin. Yani dulu dibuat oleh Badruddin Al-Jamali pada zaman Nuruddin Zinki sebelum Salahuddin, dan disiapkan di Syria. Kan di depan kelihatan 2 tulisan. Ini tulisan Yunani, bahasa Yunani. Ini tulisan Arab, bahasa Arabi. Tulisan Yunani ini dari abad yang kelima sebelum Islam masuk ke Palestina. Di sini bawa Al-Malik Raja, namanya Raja Justinian, memperbaiki gereja Santa Abraham di kota Hebron. Ini tulisan Arab setelah gereja dikuasai oleh Salahuddin Ayyubi. Ini dari zaman Al-Malik Al-Nasir Muhammad ibn Qalawun memperbaiki Masjid Al-Nabi Ibrahim. Jadi dulu dipakai sebagai gereja, sampai sekarang masih bisa melihat arsitek gereja di kubah-kubah di atas. Nanti dikuasai oleh Salahuddin Ayyubi, diperbaiki oleh Al-Malik Al-Nasir Muhammad ibn Qalawun. Sekarang setelah ambil foto, Bapak Ibu, saya kasih Anda waktu kalau mau ambil foto. Nanti kita mau ke bagian yang dibangun oleh orang Indonesia dari Pulau Jawa. Ketika mengunjungi Masjid Ibrahimi, jangan lupa teman-teman untuk memberikan donasi sedikit maupun banyak, boleh di booth yang ada di belakang. Ini untuk renovasi di masjid, juga untuk bantuan kepada masyarakat Hebron di tepi barat ini. Jadi teman-teman, insya Allah dengan memberikan donasi ke sini, teman-teman bisa menyebarluaskan rezekinya lebih jauh dan lebih bermanfaat untuk teman-teman dan saudara kita di Palestina. Gimana Pak, turnya? Senang banget Mas. Senang banget, kepengen kembali insya Allah tahun depan, insya Allah Amin. Bisa kembali lagi. Mudah-mudahan dikasih rezeki lancar Mas Ahmad. Amin Mas. Oke, terima kasih. Bos sudah, gimana setelah mengunjungi Masjid Ibrahimi? Masya Allah, rasa spiritual kita semakin dekat pada Allah. Ini kan jejak Nabi. Jadi kita nampak tilas dengan sejarah para nabi dan rasul, sehingga kita semakin takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa perjuangan yang luar biasa, pengorbanan yang luar biasa bagi utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala dan kasih Allah. Mudah-mudahan ziarah ini menambah kualitas iman kita dan menambah kualitas tauhid kita pada Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah kualitas tauhid dan iman. Itu yang kita petik dari hikmah perjalanan ziarah pada pagi ini yang penuh bahagia ini. Terima kasih. Terima kasih. Menghormati tempat kuburan Nabi Ibrahim, tapi sekarang dia menghormati nama Jawa karena semua orang sekarang tahu bahwa ini namanya Musalla Al-Jawili. Kita sudah selesai berkunjung di Masjid Ibrahimi, salah satu masjid yang wajib dikunjungi ketika teman-teman city tour keluar kota Yerusalem. Ini berada di sisi tepi barat dan tepatnya di kota Hebron. Nah, dari sini kita akan lanjut menjelajahi kawasan Bethlehem. Ya, stay tune. Di sini banyak sekali yang meminta-minta ya, karena memang kawasannya juga dikepung atau dikelilingi oleh Israel, dan mereka di sini tidak bisa mempunyai penghasilan karena tidak bekerja, karena aksesnya susah sekali untuk mendapatkan penghasilan atau mencari nafkah di luar dari kota Hebron ini sendiri.
sangat mengharukan. Bahkan masuk masjid pun ada gate seperti ini, yang cuma bisa satu orang, masuknya pun seperti itu. Seperti memang ini kawasan konflik ya, kawasan perang. Tapi kita harus ke sini karena di sini ada Masjid Ibrahimi, salah satu nabi terpenting, bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dulunya kawasan Hebron ini hanya dikuasai oleh Palestina, namun sekarang diperebutkan dan sebagian wilayahnya itu dikuasai oleh Israel, sehingga di sini katanya menjadi kawasan konflik seperti itu, teman-teman. Ini Masjid Ibrahimi dari luar. Jadi Masjid Ibrahim ini setengahnya itu adalah sinagog atau tempat ibadahnya Yahudi, dan setengahnya lagi masjid, tempat ibadahnya Muslim ya. Dan dua-duanya masih berfungsi dengan baik, maksud saya masih bisa digunakan sebagai tempat ibadah. Dan di 10 waktu tertentu masjid itu digunakan untuk keseluruhannya. Jadi sinagognya ditutup, dibuka jika teman-teman mau lihat, ditutup untuk peribadahan Yahudi dan dibuka untuk Muslim jika ingin melihat bagian sinagog yang dinonaktifkan, karena ada 2 makam Nabi yang penting juga yang berada di Masjid Ibrahim itu. Oke, teman-teman, saya mungkin mau sedikit menjelaskan. Kawasan Hebron ini adalah kawasan konflik yang sampai sekarang masih ramai ya, kawasan peperangan, daerah peperangan. Namun kenapa sih Satu Tour mengajak tamunya mengunjungi kota Hebron, padahal Hebron ini daerah perang gitu, daerah peperangan. Ya, kita melihat kondisi juga teman-teman. Kalau misalnya memang kondisinya sedang tidak kondusif, kita tidak akan ajak tamu ke sini. Namun ketika kondusif, kita ajak tamunya ke sini karena tempat ini juga penting untuk dikunjungi, karena ada salah satu makam Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam. Di sini kita mengunjungi salah satu destinasi, yaitu makam Nabi Yunus, karena Nabi Yunus pernah singgah selama 1 tahun di kota ini. Selama Satu Tours, Anda bisa memilih berbagai produk khas Palestina